Pandanglah aku seperti pelangi yang beraneka warna. Cak, opening Cak. Apa? Opening. Loh, wis wayahe ta? Wes Cak, ayo opening sih. Oh, walah cek apike nontokno kolam iki. Assalamualaikum. Sandalan cek gak panas. Wayahe udal-udal sekolahan menuju Jatim Cerdas. Nah, saiki aku wis ana nang salah satu hotel di Kota Batu sing gede nemen. Dan ada apakah di sini? Lagi ada kegiatan anak-anak hebat dan istimewa dengan kebutuhan khusus mengadakan lomba tentang apa yang sudah dia mampu dan bisa. Hasilnya panjen jempol temen. Ya apa sih di dalamnya? Kita akan lihat di sana kehebatan anak-anak itu, keistimewaan anak-anak itu. Ayo saiki digoleki ketemu penanggung jawab bidang PKPLK. Nggak iki dhisik cek aman bebas COVID-19. Udah. Walah, dadak nangkin tibakno. Lah saya cuma mumet ini tadi. Kok ngendi? Loh, ayah saya ini kan mendapat tugas khusus Dari Ayo JTV untuk meliput Jatim Cerdas kok saya. Oh iya iya. Wah, Kenapa, Cak? kok minumannya tambah Iya, enak, ada biasa. jajannya juga. Mau. Mas, tolong satu. Wah, nikmat sekali. Enggak manis. Agak tidak manis, Mas. Bingung. Dan lagi. Tapi gimana? Gimana ini kok saya tadi sudah lihat-lihat kegiatan LKSN anak-anak Iya, iya. kita yang istimewa, anak-anak kita yang hebat-hebat dengan kebutuhan khusus. Nah, sebetulnya niki seleksinya itu kan tingkat nopo dulu, Pak. Ini langsung tingkat Jatim, menang ke nasional. Asal mulanya itu untuk bisa ikut seleksi di Jatim ini gimana? Oh, berarti tadi Cak Bayu sudah lihat ada beberapa. Oh, sudah nyemplung. Apa jenenge? Umbul-umbule. Umbul-umbul. Ana 47 ya. Mas 1500 iya. kayak gini. Jadi ini Cak, hari ini Iya. memang dilaksanakan lomba keterampilan siswa nasional ABK, anak berkebutuhan khusus. ABK ya, nggih. Nah, Lanjut. ini ada 6 bidang lomba. Di sini ada membatik, kemudian ada hantaran, ada kecantikan, Ya, ada tata boga, kreasi barang bekas, ya. dan satunya lagi Buat hiasan tadi itu. itu. Itu semua dengan bahan-bahan yang khusus tadi, nggih. Betul. Jadi saat ini itu sudah seleksi di tingkat provinsi. Karena nanti ada lagi di bulan Oktober awal Iya, ini iya. juara satunya harus kita kirim mewakili Jawa Timur untuk ke tingkat nasional. Jadi yang ikut di tingkat provinsi ini sudah melalui seleksi di tingkat kabupaten kota masing-masing. Ayo Kak, harus diumi Cak. Wah, nggih. Wah, jan cocok tenan yo. Gratis. Wah, jan kopi nih. Tenan iki wae wis jan mubeng-mubeng. Ketok lek anu ngelak banget sama. Wah, wis nganu kok teko ado iki mau. Pak Kabid. Nyun sewu. Yang dilombakan itu tadi adalah skill-skill atau kemampuan-kemampuan anak-anak yang mungkin sekolah yang biasa saja atau yang umum saja belum tentu bisa melakukan itu. Ya, itu membutuhkan keahlian-keahlian khusus, contoh membatik. Tapi ini yang dilombakan adalah anak-anak yang istimewa tadi dengan kebutuhan khusus. Bagaimana menyiapkan itu mulai tingkat sekolah, Pak? Mulai tingkat sekolah. Jadi gini Cak Bay, nanti kita akan kunjungi ya tempat-tempat akan kita lihat. Ada yang di kecantikan, kemudian ada di boga, ada di menjahit. Itu nanti akan kita lihat juga di kreasi barang bekas tuh. Jadi memang itu program tahunan, sehingga lembaga itu sudah mempersiapkan sedini mungkin
yang kita lombakan kan anak setingkat SMPLB dan SMALB, Iya, iya. sehingga dia sudah mempunyai jago atau mungkin di level SDLB-nya. Oh nanti anak ini akan melaksanakan seperti ini. Ini gurunya yang lebih paham bahwa masing-masing anak itu memiliki karakter yang bisa dikembangkan di dalam lomba itu. Kespesialisasinya masing-masing. Iya, itulah pinternya guru-guru BKPLK. Dan ini nanti juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga akan tindak ke sini menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung, beliau nanti akan menyaksikan anak-anak, mengunjungi tempat-tempat anak-anak lomba itu. Nah, satu lagi Pak Kabid, yang dilombakan ini memang kompetensi akademis anak-anak, memang sekolahnya yang ngono kuwi gitu. Atau ini semacam ekskul gitu Pak Kabid? Jadi gini, program anak berkebutuhan khusus, kami memang sudah berpikiran bahwa kalau kita target di akademik murni, maka kemungkinan kecil untuk mencapai target. Oh gitu. Nah kita harus memfasilitasi lainnya, yaitu dengan non akademik. Non akademiknya apa? Keterampilan atau vokasi. Nah sehingga ini pun juga masuk di proses pembelajaran di lembaga. Tidak sekedar ini adalah ekstrakurikuler. Oh ini keterampilan yang akan kita ajarkan saat kita butuh. Tidak seperti itu. Jadi ini memang ada di kurikulum yang di kurikulum itu akan memfasilitasi mereka sesuaikan dengan keterampilan mereka berdasarkan keterbatasannya anak masing-masing. Jadi setiap anak yang sekolah di situ, maka dia akan dididik sedikit demi sedikit, dilatih untuk bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Betul. Jadi tidak semua anak yang memiliki keterbatasan itu bisa dididik seperti ini. Yang paling lebih itu bisa keterbatasan pendengaran. Oh gitu, nggih. Terus kemudian graita. Itu biasanya memang lebih mudah untuk dididik untuk lomba seperti itu. Jelas sekali. Nah, ini monggo nanti kita lanjutkan. Mungkin nanti Pak Kabid akan mendampingi Pak Kadis untuk mengunjungi tempat-tempat di mana anak-anak kita sedang lomba, yang menunjukkan kehebatannya. Monggo kula tak ngetutno saja, nginceng tekok kaduan Pak Kabid mendampingi Pak Kadis. Iya. Jenang Didi tetap di Jatim Cerdas. Ya, alhamdulillah dengan senang dan bangga kembali di sini Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Nyun Sewu Bapak sudah ada di tengah-tengah kita, dan kelihatannya anak-anak sangat senang sekali tadi karena Bapak sempat meninjau dan guyon-guyon dengan anak-anak yang istimewa ini. Kita tetap di Jatim Cerdas. Bapak Nyun Sewu, setelah Bapak tadi kumpul-kumpul melihat begitu hebatnya anak-anak kita ini, ada kesan khusus yang ingin Bapak sampaikan. Tanggapannya Bapak setelah melihat itu seperti apa? Ya, alhamdulillah. Saya bangga. Ternyata siswa berkebutuhan khusus ini punya keterampilan yang luar biasa. Bahkan kalau kita tidak tahu, itu sama dengan anak-anak normal. Iya. Atau mungkin bahkan dia lebih bagus, atau kita yang begini ini kadang tidak bisa melakukan seperti dia. Ya, mungkin seperti itu karena rata-rata anak berkebutuhan khusus itu memiliki 1-2 keterampilan saja, sehingga dia itu cenderung serius terhadap kemampuannya itu. Yang kedua, mungkin Nyun Sewu Pak Kadis mempunyai catatan-catatan bagaimanakah prestasi anak-anak kita ini, anak-anak yang istimewa-istimewa ini, baik di tingkat di Jatim maupun di tingkat nasional. Nyun Sewu. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus, karena ternyata mampu mengajarkan siswa berkebutuhan khusus ini luar biasa.
Kenapa saya katakan luar biasa? Ternyata banyak prestasi yang diraih Nggih. oleh anak-anak berkebutuhan khusus dari Jawa Timur ini di tingkat nasional. Terakhir di dalam festival lomba seni siswa nasional, Ya. Jawa Timur ini meraih 2 emas, 1 perak dan 1 juara harapan. Ini bukan luar main. biasa. Iya. Kemudian dengan tingkat prestasi yang sudah menasional, kinten-kinten nyun sewu ke depan kebijakan apa yang ingin diambil oleh Dinas Pendidikan untuk memudahkan atau untuk membantu kelangsungan anak-anak ini setelah lulus nanti. Kami selalu meminta Nggih. kepada para kepala sekolah, Nggih. guru dan tenaga kependidikan Nggih. untuk khususnya sekolah berkebutuhan khusus Nggih. bahwa tugasnya itu tidak hanya di sekolah, Gitu. tetapi tugasnya adalah mengantarkan bagaimana siswa ini nanti memiliki keterampilan sehingga siswa itu setelah keluar dari pendidikan dia bisa mandiri. Wah, itu yang paling penting, nggih. Dan itu sangat kita dampingi, kita bina, dan kebanggaan kalau anak-anak itu tidak lagi menggantungkan hidupnya pada yang lain. Oleh karena itu, Nggih. kami di tahun-tahun mendatang Ya. kami akan melengkapi fasilitas-fasilitas pendidikan anak berkebutuhan Alhamdulillah. khusus. Nggih. Bahkan saya membuka apabila ada sekolah-sekolah berkebutuhan khusus yang ingin menggunakan fasilitas yang ada di SMK. Wih. Misalnya SMK itu kan punya tempat praktek yang fasilitasnya lengkap. Oke. Silahkan bila anak-anak berkebutuhan khusus ingin memanfaatkan fasilitas yang ada di SMK itu Oke. untuk meningkatkan keterampilannya. Mekaten. Pak Kadis, kita akan melihat lagi anak-anak kita yang hebat-hebat ini nanti di tempat yang lain. Untuk itu monggo nanti akan kita lanjutkan lagi ke tempat-tempat yang lebih menakjubkan lagi. Ojo nang diri, tetap nang Jatim Cerdas. Nah, iki wong, aku saiki sudah mendekati dengan anak-anak yang istimewa dengan kebutuhan khusus ini. Sampean tontok dewi begitu hebatnya dia tetap fokus, tetap nyambut gawe, dan banyak yang menyampaikan tadi mengatakan bahwa hasilnya tidak kalah dengan ahli-ahli menjahit lainnya atau ahli-ahli desain lainnya. Lebih halus, lebih fokus karena dia nyambut gawenya tidak keganggu dengan masalah-masalah sing ono nang lingkungan ini. Tak jak ya ngomong-ngomong dhisik. Adik, namanya siapa? Namanya siapa? Aldi. Ki aku lagi ngomong Aris. Dengan adik. Aris. Oh, Aris ya. Ikut lomba ini senang ya? Iya. Senang. Semangat. Wah, semangat. Nah, nanti kalau sudah lulus sekolah, ya, pengen buka usaha menjahit atau kepengen sekolah? Ya, apa? Kerja, menjahit, membuka. Oh enggak, sekolah. Oh, jadi adik ini memang ahli dalam hal membuat baju, menjahit, mendesain. Tapi kalau lulus nanti kepengen melanjutkan sekolah. Sekolahnya milih sekolah apa nanti? Apa? Sekolah apa? Mendesain. Woi, jadi sekolahnya tetap kepengen melanjutkan sekolah yang lebih tinggi di bidang desain fashion. Wah, selamat ya. Terima kasih, silakan lanjutkan. Wis muga-muga sukses dan hasilnya mencengangkan. Tetap kita lanjutkan, saiki wayahe kita mendampingi Pak Kadis lagi ya. Ayam pedas tekok Malaka, Jatim Cerdas tetap dengan PKPLK. Pak Kadis, kita tadi sudah melihat-lihat anak-anak yang istimewa-istimewa ini ternyata juga hebat dalam membuat busana. Pak Kadis nyun sewu, bagaimana nggih
usaha kita untuk supaya dunia usaha ini tahu anak-anak kita ini hebat loh nyambut gawe ini skillnya. Kinten-kinten bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Ya, setelah saya melihat anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterampilan menjahit dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur, ternyata kualitas jahitannya itu luar biasa, halus, bahkan mungkin itu lebih baik daripada anak-anak normal. Oleh karena itu saya berharap pihak sekolah potensi-potensi yang luar biasa ini bisa terus dikembangkan sebagai bekal kemandirian bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lajeng tadi sebelumnya Bapak juga menyinggung, dan kebetulan Pak Kadis ini kerjasama dengan SMK 1 Batu. Nah, kedepannya kinten-kinten dengan contoh sak menika akan bagaimanakah kaitannya nanti kalau dipadukan dengan MOU SMK di Jatim? Ya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju untuk optimalisasi pemanfaatan aset yang ada di SMK. Oleh karena itu, bagi sekolah-sekolah berkebutuhan khusus, silakan menjalin kerjasama dengan SMK terdekat atau SMK yang memiliki peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak berkebutuhan khusus agar memiliki keterampilan lebih baik. Namun kami juga akan memikirkan untuk tahun-tahun mendatang sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus itu secara bertahap juga kita lengkapi sarana prasarana prakteknya. Nah, ini adalah komitmen yang cukup bagus sekali untuk pengembangan anak-anak kita yang memang sudah mempunyai passion atau keahlian-keahlian yang kita saksikan ini tadi bukan main hebatnya. Pak Kadis, monggo mbok pilih badi ada pesan-pesan kepada dunia usaha atau kepada siapa saja yang saat ini lagi nonton JTV untuk menyaksikan bahwa anak-anak kita memang skillnya pantas dibanggakan. Monggo Pak Kadis. Ya, kami berpesan kepada dunia usaha, dunia industri, dan berbagai dunia lainnya gitu ya, untuk memikirkan anak-anak berkebutuhan khusus. Industri-industri juga bisa merekrut pegawai-pegawai sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu juga instansi-instansi pemerintah, saya yakin juga menerima dengan kuota tertentu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah, semoga ini se-Indonesia dino iki nonton JTV kabeh bahwa ini bukan hanya ngecap, bukan hanya abang-abang lambe, tetapi memang kenyataannya anak-anak kita yang istimewa dengan kebutuhan khusus ini hebat semua. Mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, kami berharap masyarakat juga berkenan untuk membeli produk-produk anak berkebutuhan khusus. Contohnya misalnya sekarang semua orang diwajibkan memakai masker. Iya, betul. Saya berharap anak-anak berkebutuhan khusus ini juga membuat masker-masker, sehingga masyarakat pun kami berharap juga berkenan membeli produk-produk anak berkebutuhan khusus. Nembah nuwun, mungkin-mungkin menjadi catatan khusus untuk anak-anak kita yang hebat ini. Nembah nuwun Pak Kadis, monggo kita akan lanjutkan lagi ke tempat yang lain. Tetap di Jatim Cerdas. Cabe. Nih, tak kandani. Ya. Jadi ini anak-anak kita ya, yang kalau tadi kita melihat yang sana batik, ada yang hantaran, ada yang lain-lainnya. Ya, yang di sini adalah anak-anak ini memiliki keterampilan. Dia bisa membuat kreasi dari barang bekas. Sesuatu yang tidak ada gunanya kemudian bisa dimanfaatkan dengan mempunyai nilai yang tinggi, luar biasa. Ini jadi istimewa ini sekali. juga nanti
juara satunya ini juga akan dikirim ke tingkat nasional mewakili Jawa Timur. Wah, Pak Kabid, tadi kan penjenengan juga sudah melihat mulai awal tadi banyak sekali keahlian-keahlian yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, untuk LKS tahun ini, untuk anak-anak ini yang dilombakan, kinten-kinten apa saja dan tujuan umumnya itu apa sebetulnya? Jadi ini tujuan LKSN ya, Lomba Keterampilan Nasional Anak Berkebutuhan Khusus. Ini memang kegiatan yang rutin, Jadi kegiatan rutin yang tiap tahun ada, mulai dari event kabupaten kota, kemudian provinsi, sampai nasional. Nah, ini memang diharapkan anak-anak ABK ini yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan keterampilannya itu difasilitasi dengan cara lomba seperti ini. Saya membayangkan, Nyuwun Sewu, ini sing anak-anak biasa saja itu belum tentu bisa melakukan seperti ini. Apalagi anak-anak yang istimewa ini. Ini kinten-kinten untuk bisa anak seperti ini nih, kudu sudah di level apa atau di tingkat sekolah apa umpama ngoten. Jadi anak-anak ini adalah di level anak SMPLB dan SMALB. Nah, ini yang luar biasa juga para pelatih dan pembimbingnya. Itulah. Ini aja kita lihat jurinya aja luar biasa. Wah, saya percaya mulai tadi mendelik ini saja tenanan gitu. Tidak syukur. Tidak syukur kita nyari orang untuk, walaupun ini anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, tetapi setidaknya keterampilan itu bisa disejajarkan, bahkan bisa lebih dari yang mungkin normal. Tepuk tangan. Dan alhamdulillah. Pak Kabid, kita sudah ada di ujung kita untuk event kali ini. Monggo kesan-kesannya Pak, atau pesan-pesannya untuk teman-teman yang lagi nonton JTV. Iki jane ono opo dan bagaimana meletik dan voice-nya anak-anak SLB ini. Silakan. Para pemirsa JTV di rumah dan di mana saja yang berada, bahwa bulan-bulan ini ada seleksi lomba keterampilan siswa nasional anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah membuktikan bahwa layanan pendidikan kepada masyarakat kita itu tidak ada diskriminasi. Semua dilayani. Artinya ini adalah memfasilitasi anak-anak kita, memfasilitasi dalam proses pembelajaran, keterampilannya juga, bahkan ini juga sampai level nasional juga akan difasilitasi. Untuk itu, mari sama-sama masyarakat kita percayakan pendidikan ini, kita lakukan pendidikan ini secara universal kepada masyarakat, baik itu anak-anak yang normal maupun anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti ini. Wah, tepuk tangan dulu. Itu tadi kita sudah ngomong-ngomong kunjung di tempat-tempat yang semuanya istimewa dan hebat-hebat. Alhamdulillah. Nopo malih. Masyarakat Jawa Timur untuk mendoakan nanti wakil dari Jawa Timur itu bisa berprestasi di tingkat nasional. Insyaallah, amin. Kulo melok ndonga tenan. Melok ndonga tenan. Ndongane panjenengan itu gampang kabul. Gak patek mandi ngono ta aku. Enggak, sangat mandi karena panjenengan itu teraniaya. Baik, ngono ae dhisik wong. Iwak cucut gawe topi panas-panas. Monggo kukut, ini bukti Jatim cerdas. Saya nyuwun pamit dulu, bae ono salah lupute omongku ta ono seman-semon sing gak tepak sepuntene sing kathah, ketemu maneh nang episode yang akan datang. Kula Cak Bey nyuwun pamit. Wassalam. Jangan merasa beda, kita terlahir sama sebagai duta di dunia.